Halo, selamat pagi saudara. Kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Paskali Siswari. Saudara, kalau Anda baca media sosial nih, beberapa hari terakhir ini lagi ramai dibicarakan kalau Kementerian Kominfo ini akan memblokir beberapa aplikasi yang biasa menemani kita nih sehari-hari. Nah, rencana ini sebenarnya nggak mendadak karena pengumuman ini sudah diumumkan sejak bulan lalu. Nah, apa sih sebenarnya alasan pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo? Jadi pertama, beberapa aplikasi tersebut tidak terdaftar dalam PSE. PSE adalah penyelenggara sistem elektronik lokal. PSE ini bentuknya bisa masyarakat, bisa penyelenggara negara, bisa juga badan usaha. Nah, dari kategori-kategori yang dibuat oleh Kominfo aturannya ada 6 kategori yang wajib daftar. Jadi pertama, mereka yang mengoperasikan transaksi keuangan, misalnya mungkin Anda punya link aja atau Dana, nah itu harus daftar. Lalu juga mereka yang berhubungan dengan perdagangan barang dan jasa, misalnya Tokopedia atau juga Shopee. Lalu layanan komunikasi, ada WhatsApp, ada juga Telegram, lalu juga ada layanan mesin pencari. Anda tahu lah ya, layanan mesin pencari di sini yang paling cukup terkenal adalah Google, dan mereka yang ada muatan digital berbayar, baik itu musik, video, misalnya ada Netflix, ada Spotify, ada Disney Hotstar juga. Nah, aturan ini dibuat dan diumumkan pada bulan lalu kalau PSE yang ada di Indonesia harus mendaftarkan paling lambat tanggal 20 Juli. Berarti besok nih, hari Rabu adalah tenggat waktunya. Nah, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate bilang sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan tersebut mendaftarkan PSE sebagai PSE di bawah Kementerian Kominfo ini nggak sulit karena semuanya sudah dilakukan via OSS atau One Single Submission atau pendaftaran secara daring. Nah, kalau sampai tanggal 20 nanti mereka yang belum daftar ini tetap belum mendaftar, maka Kementerian Kominfo akan mengenakan sanksi administratif. Kami akan sampaikan kepada Anda pernyataan Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Walaupun merasa masih sulit, ya ada desk Kominfo. Ya bisa berhubungan dengan Kominfo, nanti kami bantu. Misalnya didaftarkan secara manual dulu dan secara bertahap kami akan upload untuk pendaftaran OSS-nya. Kami bantu full. Mengapa ini perlu? Ini agar penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dan bisnis sektor digital lainnya di Indonesia ya taat pada peraturan. Nah, jadi siapa saja di aplikasi di handphone Anda yang selalu menemani Anda ketika hari-hari sepi atau hari-hari boring mungkin yang belum daftar PSE Kementerian Kominfo. Jadi yang pertama ada perusahaan Meta. Kita tahu di bawah Meta ini ada Instagram, lalu juga ada Facebook, ada WhatsApp. Ini belum terdaftar di PSE. Lalu ada mesin pencari Google, lalu ada YouTube. Nah, dan juga untuk mereka yang biasa menyediakan film dan juga hiburan-hiburan yaitu Netflix dan juga Disney Plus. Ini belum terdaftar di PSE lokal di bawah Kementerian Kominfo. Aturannya atau siapa saja yang belum mendaftar selain 5 perusahaan ini, karena masih ada beberapa juga yang belum mendaftar, bisa Anda lihat juga di website Kementerian Kominfo. Semuanya tertulis dan terdaftar. Tapi sebenarnya ada juga kok perusahaan-perusahaan atau aplikasi-aplikasi mungkin lebih dekat dengan Anda yang sudah terdaftar di PSE atau penyelenggara sistem elektronik di bawah Kementerian Kominfo. Total dari 2015 sampai sekarang berarti selama 7 tahun sudah ada 4.540 PSE yang mendaftarkan diri di bawah Kementerian Kominfo. Totalnya domestiknya memang lebih banyak, ada 4.400-an, sementara yang asingnya totalnya lebih sedikit, hanya 68 PSE saja yang sudah mendaftarkan. Apa sih yang sudah mendaftar atau aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah mendaftarkan ke PSE Kominfo? Jadi ada yang pertama Gojek, lalu ada juga Tokopedia juga sudah, lalu ada TikTok, Spotify, Telegram, OVO itu sudah mendaftarkan ke PSE Kominfo. Jadi sebenarnya cukup banyak jumlahnya, tapi yang dipermasalahkan oleh Kementerian Kominfo ini adalah kenapa yang lain tidak mencoba atau mengikuti aturan yang berlaku di
Indonesia di bawah Kementerian Kominfo dan dalam hal ini adalah diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021. Nah,